Hai Ceceromate Kitchen, mau bikin kue kuping gajah. Kue kuping gajah ini kue kering dari zaman saya kecil ya, sampai sekarang juga masih ada di pasar itu kuping gajah. Saya mau pakai coklat. Untuk adonan coklatnya saya pakai 1,5 sendok makan coklat bubuk. Gunakan coklat bubuk yang kualitasnya bagus, yang mereknya lumayan ya. Dan saya juga mau tambahkan 1/4 sendok makan bubuk coklat hitam atau bubuk coklat Oreo nama lainnya. Ini bisa dibeli di toko bahan kue, bisa juga beli di toko online. Tapi kalau nggak ada, optional, ini boleh dipakai boleh enggak. Kalau nggak ada nggak usah pakai, nggak apa-apa. Tambahkan 2 sendok makan dulu air panas ya, lalu diaduk-aduk. Ini masih kurang airnya, jadi saya tambahin lagi 1 sendok makan lagi. Jumlah air yang saya pakai ada 3 sendok makan. Diaduk sampai jadi pasta. Coklatnya jadi seperti ini. Kuping gajahnya nggak main-main ya, pakai coklat beneran, nggak cuma pewarna atau perasa coklat. Tepung terigu serbagunanya 300 gram. Jangan pakai tepung terigu protein tinggi ya, lebih baik tepung terigu protein rendah kalau nggak ada tepung terigu serbaguna. Gula bubuknya 70 gram. Tambahkan 1/2 sendok teh garam. Masukkan 1/2 sendok teh vanili bubuk. Tadi gulanya udah masuk ya, 70 gram gula bubuk. Nanti ada yang kelewatan dibilangnya, oh itu nggak ada gulanya ya, padahal kalian sendiri yang nggak menonton videonya dengan baik. Oke, sekarang kita tambahkan telur. Telur yang saya masukkan ada 2 butir telur, ini ukuran sedang. Di beberapa resep kuping gajah yang lain itu hanya menggunakan 1 butir telur. Saya lebih suka pakai 2 butir telur karena hasilnya lebih renyah. Tambahkan 2 sendok makan margarin. Oke, margarinnya masuk. Kalau sudah 2 butir telur ya, berarti yang kita kurangi adalah cairannya. Dan saya pakai santan kental instan 65 ml atau 1 sachet itu. Kalau kalian susah mendapatkan santan kental yang ukuran segitu, bisa gunakan santan kental instan 3-4 sendok makan. Oke, kita aduk dulu. Di sini saya nggak menambahkan air sama sekali. Cairannya hanya dari santan, telur, dan margarin. Dan hasilnya masih kelembekan ya, ini masih terlalu lembek. Kita tambahkan lagi tepung terigu ya, tepung terigu serbaguna 50 gram. Masukin lagi. Jadi total tepung terigu serbaguna yang saya pakai ini ada 350 gram. Kita uleni adonannya sampai tercampur rata dan sampai kalis, nggak lengket lagi di tangan seperti ini. Adonan kue kuping gajahnya mau saya bagi 2 karena kuping gajah itu kan ada 2 warna ya, putih dan coklat. Satu bagian mau saya biarkan putih dan satu bagian lainnya mau saya tambahkan pasta coklat yang udah kita bikin di awal tadi. Yang bagian putih kita pinggirin dulu. Sekarang yang ini yang mau saya beri pasta coklat yang terdiri dari coklat bubuk yang ditambahkan dengan air panas. Kita masukkan semua pasta coklatnya. Biasanya kalau orang yang jualan itu hanya pakai pewarna atau perasa coklat, tapi di sini kue kuping gajahnya pakai coklat beneran, jadi sudah pasti ini rasanya enak. Aromanya bener-bener coklat dan rasa coklatnya juga lebih terasa. Uleni terus sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini ada 2 ya, adonan putih dan adonan coklat. Sekarang saya mau menggilas adonan putihnya dulu. Ini plastiknya bersih, cuma saya udah taburi tepung tadi jadi warnanya kayak gitu. Kita tutup dengan plastik supaya lebih gampang untuk menggilasnya. Lalu kita tipiskan adonan ini, adonan putihnya. Untuk ukurannya disesuaikan dengan selera kalian, mau setebal apa atau mau selebar apa. Nah, kayak gini ya. Memang butuh kesabaran untuk menipiskan.
Adonan putihnya kita simpan dulu. Sekarang saya mau menipiskan adonan coklat. Caranya sama dengan pada saat menipiskan adonan putih yang tadi. Ditutup dengan plastik lalu digilas dengan rolling pin sampai tipis. Usahakan ukurannya tuh hampir sama gitu ya dengan yang adonan putih tadi. Nah, kayak gini. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romad Kitchen, silahkan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional. Adonan putihnya saya tumpuk di atas adonan coklat, ditumpuk seperti ini. Dan ukurannya nggak sama, nggak apa-apa. Lebih banyakkan adonan coklatnya karena anak saya lebih suka adonan yang coklat itu. Dia suka banget yang rasa coklat. Ditumpuk lalu kita tekan dengan rolling pin supaya menyatu ya. Tapi jangan sampai terlalu menyatu, cukup sampai mereka lengket aja. Membuat kue kuping gajah memang membutuhkan kesabaran, benar-benar kesabaran, ketekunan. Kalau nggak sabar mending beli aja ya, kan murah harganya per kilonya itu kue kuping gajah. Tapi kalau seneng bikin kue ya bisa kalian ikuti video ini, video cara membuat kue kuping gajah. Kita gulung dulu kue kuping gajahnya pelan-pelan, hati-hati jangan sampai adonannya sobek atau rusak ya. Gulung terus sampai habis. Setelah ini saya mau menyimpannya di freezer kurang lebih 8 jam. Kalau kalian menganggap 8 jam itu terlalu lama, kalian bisa melakukannya di malam hari. Jadi ditinggal tidur aja, jangan ditungguin ya. Atau kalau mau kalian bisa bikin adonan ini hari ini dan mau digorengnya besok pagi juga boleh ya. Yang penting kita simpan di freezer sampai dia benar-benar beku. Dan saya mau menyimpannya 8 jam di freezer. Adonan kue kuping gajah sudah saya simpan semalaman dan ini sudah beku banget. Memang hanya bisa dipotong-potong saat kondisinya beku ya. Kalau sudah nggak beku akan sulit banget buat mengiris-ngiris sampai tipis adonan kue kuping gajah ini. Saya mau potong jadi 2, sebagian mau saya iris tipis, sebagian lagi kita taruh di freezer. Kalian lihat di sini motifnya cantik banget, berputar-putar ya. Mirip dengan motif kue kuping gajah yang biasa dijual itu. Yang ini mau saya simpan di freezer, jadi dia nggak boleh menunggu di suhu ruang, harus tetap dalam kondisi beku. Yang ini mau saya iris tipis, setipis yang kalian bisa lakukan. Saya sih mampunya cuma segini ya, tuh bagus banget. Dan sebaiknya begitu diiris langsung taruh di loyang dan siap-siap untuk digoreng, karena dia kalau udah kelamaan itu dia jadi lembek lagi dan susah untuk diambil. Oke, diiris-iris kayak gini. Kalau kondisinya beku kan lebih gampang tuh ngirisnya. Tuh cantik banget kue kuping gajah bikinan tangan ya. Oke, saya taruh di loyang. Kalau bisa kalian mengirisnya itu deket kompor aja, terus langsung digoreng kayak gini loh. Kalau langsung digoreng dia nggak perlu menunggu, itu hasilnya lebih bagus daripada dia taruh di loyang dulu, nunggu lama dulu. Kita gorengnya di minyak yang suhunya agak rendah aja, jangan terlalu panas. Karena kue ini mengandung banyak gula, kalau terlalu panas dia cepet gosong. Mengaduk-ngaduknya juga pelan aja karena ini udah cantik motifnya ya, takutnya ada yang rusak, ada yang lepas gitu. Kalau ada yang lepas sebenarnya wajar sih, namanya juga buatan tangan ya. Oke, kue kuping gajahnya sudah mateng, kita angkat aja dari minyak. Langsung kita tiriskan dan kita taruh di atas tisu yang bisa menyerap minyak. Ini dia kue kuping gajah homemade, dia bikinan tangan. Ini cantik banget motifnya, muter-muter kayak obat nyamuk. Mirip banget dengan kue kuping gajah yang dijual di pasar, yang dijual kiloan dengan harga murah itu. Tapi yang ini spesial karena coklatnya pakai coklat bubuk yang enak. Saya cobain, renyah.
nggak keras, ini empuk ya kue kuping gajahnya, nggak terlalu manis juga, kerasa santannya dan coklatnya itu kerasa banget. Kalau udah dingin langsung masukkan ke wadah kedap udara. Thanks for watching, please like, comment, share, and subscribe. Bye.